Sahabat Robonesia, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Murni Robotics Learning. Kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk melakukan overview sebuah board, training board ya, training board microcontroller yang itu dibuat oleh ST Microelectronics. Boardnya apakah itu? Nah, kita coba lihat di slide yang saya buat ya, yaitu STM32F4 Discovery. Oke. Ini adalah tampilan dari development kit atau embedded system trainer ya, yang ini disebut dengan STM32F4 Discovery. Bahasa Inggrisnya STM32 atau 32F4 Discovery. Oke ya, ini adalah visualisasinya seperti ini. Sepintas kalau kita sebelumnya pada video yang lalu kita sudah mengoverview juga produk STM32F1 ya, tapi ya Value Line Discovery, yang nanti untuk di video ini kita akan mencoba membandingkan antara kedua board tersebut, karena pertama sama-sama dibuat oleh ST Microelectronics, kemudian warnanya juga sama-sama hijau gitu ya. Nanti kita coba bandingkan, bandingkan kedua board tersebut berkaitan dengan fiturnya ya, apa aja fitur-fitur di masing-masing board dan perbedaannya apa gitu. Oke. Ini kita coba bandingkan nih. Yang pada video sebelumnya kita sudah melakukan overview STM32 F1 Value Line Discovery ya, yang merupakan embedded system trainer board atau development kit untuk microcontroller ini STM32F100 RBT 6B ya. Yang ini nanti akan kita bandingkan dengan development board juga microcontroller untuk ini ya, STM32F4 Discovery. Untuk chipnya di sini kita bisa lihat perbandingannya. Di STM32F4 Discovery ini menggunakan chip microcontroller buatan daripada ST Microelectronics seri STM32F407 FGT6 ya. Dan ini arsiteknya sama-sama 32 bit ya, ARM Cortex. Kalau STM32F1 Value Line Discovery itu M3, kalau yang STM32F4 Discovery ini ARM Cortex M4. Nah, ini perbedaannya di sini pertama. Nah, kemudian kalau kalau kita lihat di sini berkaitan dengan ini ya, ST-Link versi 2. Jadi kedua board sama-sama sudah terintegrasi ST-Link versi 2 ya. Yang ini yang kita sudah bersama ketahui, ST-Link ini adalah salah satu adalah programmer atau debugger yang ini buatan juga dari ST Microelectronics, yang bisa kita gunakan untuk melakukan apa? Untuk mengirim program dari komputer ya, program yang sudah kita buat dengan IDE yang disediakan oleh ST Microelectronics ya. Kita buat programnya, kemudian kita untuk mengirimnya kita perlu programmer ini hardware yang menghubungkan antara komputer dengan chip microcontroller target yang akan kita isi, itu ya. Nah, kalau di sini untuk di board STM32F1 sama yang F4 ini ya, Discovery, ini langsung terintegrasi ya di boardnya. Jadi kalau kita beli kedua board ini, maka kita tinggal menggunakan saja, melakukan instalasi drivernya, kemudian kita langsung bisa gunakan. Nah, kemudian ini secara model ya, ini bentuknya sama. Jadi di bagian atas ini ada ST-Link-nya, kemudian bawah baru chip microcontroller targetnya, yang ini bisa kita gunakan untuk belajar pemrograman microcontroller buatan ST Microelectronics ya. Kalau di sini menggunakan IC microcontroller STM32F100 RBT6B, kalau yang di STM32F4 Discovery ini chip microcontroller menggunakan STM32F407 VGT6. Oke. Kemudian secara
jumlah pin I/O ya. Untuk pin I/O-nya kalau kita lihat di sini, yang jelas untuk yang STM32F1 Discovery ini lebih sedikit. Kalau yang STM32F4 Discovery ini secara visual kita bisa tahu ya, ini lebih banyak pin I/O-nya gitu. Jadi kita dengan menggunakan STM32F4 ini kita akan bisa mengembangkan sebuah sistem embedded ya, embedded system yang itu kalau kita membutuhkan banyak sekali I/O ya, aplikasinya kompleks gitu, maka ini cocok untuk kita pakai gitu. Nah, kemudian untuk persamaannya, untuk fiturnya ya di sini sama-sama disiapkan satu user button, push button ya. Kemudian yang biru ini sama-sama ada kan. Kemudian juga ada button untuk reset di yang warna hitam ini. Nah, kemudian kalau perbedaannya, nah kalau di STM 32F1 Value Line Discovery itu tidak memiliki fitur yang hubungannya dengan audio ya. Audio. Nah, nanti kita akan coba lihat di sini kan ada ini nih. Ada konektor audio ya. Ini untuk mic dan juga speaker. Dan di sini ada konektor OTG on the go, USB OTG yang bisa digunakan atau dikoneksikan dengan USB. Yang di sini nanti bisa digunakan untuk membangun aplikasi MP3 player gitu ya. Nah, ini perbedaan yang tidak dimiliki dari STM32F1 Value Line Discovery. Oke ya. Kemudian coba kita lihat pin map untuk ini ya, board Discovery STM32F4 Discovery Kit. Pin mappingnya ya, di sini secara fitur LED-nya ya ini lebih banyak juga. Ada banyak ya. Mulai dari LED powernya, di sini ada LED apa nih, ini komunikasi ya, berarti waktu ini LED 2 ini waktu diprogram itu. Kemudian ada LED di sini ya, ada LED yang bisa udah built-in di board ini sehingga kita bisa mengaksesnya untuk kita belajar. Misalkan kita tanpa harus menghubungkan dengan display LED tersendiri gitu ya. Ini ada totalnya, ada berapa sih? Totalnya kita lihat di sini. Totalnya untuk LED ada 8 ya, X LEDs. LD1 untuk USB communication, kemudian LD2 warnanya merah ya. Ini untuk power 3,3 volt. Kemudian 4 buah nih, 4 buah user LED ya, ada LD3, 4, 5 dan 6. Dan juga ada 2 USB auto LED yaitu warna LD7 warna hijau, kemudian ini ya LD8 warna merah untuk overcurrent. Ini yang LD7 ini untuk indikator ini ya, tegangan bus ya, bus daripada OTG ini. Oke, kita coba simak dulu ini fitur yang dimiliki oleh board STM F4 Discovery Kit. Yang pertama chipnya, microcontrollernya ya, yang digunakan adalah STM32F407 VGT6. Ini 32 bit, tadi sudah kita singgung ya, kita perbandingkan dengan yang STM32F1 Discovery Kit. Di sini sama-sama 32 bit, kemudian arsitektur ARM Cortex M4. Kalau yang STM32F1 Value Line Discovery itu M3 ya. Kemudian untuk flash memorinya 1 MB. Kemudian untuk RAM-nya 192 KB dengan packaging LQFP 100 ya. Kemudian ya tadi kita juga sudah lihat sudah ada di board STM32F4 Discovery Kit ini sudah sudah terintegrasi atau di sana tertanam secara atau onboard ST-Link versi 2 yang kita gunakan untuk ini komunikasi dengan komputer supaya kita bisa mengirim program dan juga melakukan debugger aplikasi embedded system yang kita bangun gitu ya. Ini ada tambahan ya, ada ST-Link versi 2A. Ini kalau boardnya itu yang menggunakan chip STM32F407G ya.
Yang mungkin nanti pada beli mungkin ada dua pilihan STM32 F4 Discovery-nya. Yang di sana menggunakan STM32F407 VGT6 ini ada boardnya terintegrasi STM Link versi 2. Kalau nanti yang menggunakan STM32F407G G aja ya, bukan VGT T6 ini, maka nanti ST-Link yang ada di sana yang versi 2A. Kemudian fitur yang lainnya adalah ada USB ST-Link with re-enumeration capability. Sehingga di sini ada tiga moda interface. Yang pertama ada virtual COM, kemudian message storage dan juga debug port. Untuk yang virtual COM dan juga message storage ini hanya dimiliki ini ya, ST-Link versi 2A. Kemudian untuk keduanya juga bisa memiliki keduanya itu maksudnya yang ini debug port ini keduanya bisa interface-nya bisa sama-sama untuk melakukan debug ya, sebagai debugger untuk analisis daripada aplikasi embedded system yang kita bangun menggunakan board STM32F4 Discovery Kit. Oke. Kemudian board power supply ada dua di sini. Boardnya ini bisa dikasih power supply dari port USB komputer ya, langsung dihubungkan aja, atau menggunakan external power source yang itu tegangan 3 volt dan 5 volt. Nah, fitur yang lain yang tidak dimiliki oleh board STM32F1 Verulant Discovery di sini dilengkapi dengan 3 axis accelerometer ya. Ya, di sana nggak ada kalau yang di board yang F1. Kemudian ada ini tadi yang saya sebutkan, ada fitur untuk keperluan ini ya, audio. Di sini ada audio sensor omnidirectional digital microphone dan juga ada audio DAC with integrated class D speaker driver. Oke. Kalau aplikasinya nanti kita coba lihat di sini ada satu contoh ya, penggunaan daripada board ini STM32F4 Discovery ini ya. Ini adalah konektor yang untuk mikrofon dan juga speaker. Ini untuk OTG-nya tadi ya, USB OTG. Kita bisa gunakan atau koneksikan dengan USB untuk yang itu disimpan file-file. Kalau nanti contohnya adalah file-file audio ya yang bisa di play ya, kita bisa buat aplikasi untuk membuat MP3 player gitu. Nah, kemudian kebutuhan sistemnya. Jadi untuk board STM F4 Discovery ini sama dengan STM F1 ya, sama-sama bisa berjalan atau running, digunakan untuk membuat aplikasi embedded system dengan komputer bersistem operasi Windows ya, XP 7, 8 atau 10 ya. Kemudian Linux juga, macOS juga bisa. Kemudian kabel koneksinya antara komputer dengan board STM32F4 Discovery ini adalah menggunakan kabel USB tipe A to mini B ya. Tuh. Kemudian untuk software development ya untuk kita bisa gunakan mengembangkan atau membuat aplikasi embedded system menggunakan board STM F4 Discovery Kit ini bisa menggunakan IAR Embedded Workbench Form ARM, kemudian Keil MDK ARM, GCC Base IDE ARM atau Leak atau True Studio ya, ada pilihan. Kemudian ARM Embed Enable Online ya. Yang 4 pertama ini semuanya license ya, ada lisensinya, jadi berbayar. Kalau yang selanjutnya yang 2 terakhir nih, Co IDE dan juga STM32 Cube IDE ini free. Ini yang free, yang STM32 Cube IDE ini sudah disediakan oleh ini ya, oleh ST Microelectronics secara gratis, sehingga kita bisa menggunakannya secara percuma ya, gratis. Oke ya.
Nanti sepertinya untuk aplikasi embedded system yang akan kita bangun dalam tutorial-tutorial tentang penggunaan microcontroller STM dari ST Microelectronics, maka kayaknya nanti kita akan fokus menggunakan software ini ya, IDE STM32Cube IDE. Oke. Nah, ini contoh aplikasi ya, contoh aplikasi dari penggunaan STM32F4 Discovery Kit ya. Ini coba kita keluar dulu dari ininya, laser pointernya ya. Nah, ini ada aplikasi apa? STM32F4 Discovery USB Host and MP3 Player. Ini dibuat oleh ya di website feeder.se ini ya. Coba kita klik. Coba kita kunjungi websitenya aja. Nah, di sini tertampil ya, di Benjamin Robotics namanya. Di sini adalah project yang tadi kita sudah sampaikan. Ini adalah contoh project penggunaan board STM32F4 Discovery untuk membuat MP3 player. Nah, ini silakan dikunjungi aja websitenya ya, nanti saya copy paste di deskripsi ya linknya, tinggal diklik aja nanti. Nah, di sini ada programnya projectnya ya, bisa di-download, bisa untuk belajar coba juga menggunakan STM32F4 Discovery ini untuk membuat MP3 player. Ini ya, kelihatan ini konektor audionya. Di sini ada speaker kan di headset ya, ada speaker dan juga mikrofon. Kemudian ini adalah konektor OTG-nya, USB OTG di flash disk-nya. Nah, ini adalah konverter dari USB ke USB OTG ya, ini. Dan ini ke komputer. Oke. Nah, kemudian untuk support board STM32F4 Discovery Kit ini, di sini ada informasi yang mungkin bisa teman-teman Robonesia sekalian baca juga. Kita coba kunjungi semuanya. 1, 2, 3 ya. Nah, oke. Kita tunggu dulu nih biar terbuka. Oke, kita close aja yang ini. Ya, di sini ini agak lama. Oke, ini ada halaman overview juga. Yang ini resmi di websitenya ST Microelectronics yang bisa dikunjungi sendiri nanti ya. Di sini ada Discovery Kit with informasi bahwasanya ini sudah di replace ya. Nah, jadi Discovery Kit with STM32F407 VG MCU new order code STM32. Ini berarti IC-nya kodenya diganti aja ya, STM32F407G disk ya, di replace namanya jadi STM32F4 Discovery. Nah, silakan nanti dikunjungi dan juga dibaca-baca informasi atau overview terkait dengan board ini ya. Kemudian ini ada dokumen pendukungnya, ada data Discovery Kit. Untuk ini data briefnya ya, informasi tentang fitur dan juga selengkapnya, fitur selengkapnya ya. Kalau yang saya sampaikan tadi cuman cuplikan beberapa aja, dan juga mungkin deskripsi selengkapnya. Oke, kemudian ini ada user manualnya ya, UM1472. Ini Discovery Kit with STM32F407 VG MCU ini ya. Tuh, jadi silakan nanti untuk menambah informasi terkait dengan board ini sebelum membeli ya. Misalkan teman-teman mau beli, nanti bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Oke, selanjutnya support untuk ST-Link-nya ya, ST-Link versi 2 yang itu terintegrasi di STM32F4 Discovery Kit. Di sini ada softwarenya ya, GUI untuk download programnya ya. Namanya ST-Link STM32 ST-Link ya, utility. Tapi namanya sepertinya sudah diganti sih ya. Nanti coba kita buka dulu yang lainnya. Ini untuk link firmware-nya. Kalau kita mau update firmware yang ada di ST-Link versi 2 yang itu ada di board STM32F4 Discovery, ini firmware-nya. Kemudian ini link untuk drivernya ya, yang tadi saya sudah sempat singgung.
Untuk penggunaan awal, kalau misalkan belum pernah baru saja beli ya, teman-teman perlu melakukan instalasi dulu driver daripada apa namanya, ST-Link-nya, ini drivernya perlu di-download dulu, kemudian apa namanya, diinstal. Nah, untuk STM32 ST-Link Utility itu namanya diganti dengan STM32 Cube Programmer. Ya. Ini adalah GUI atau Graphical User Interface yang itu bisa kita gunakan untuk melakukan proses ini ya, pengiriman program dari komputer menuju chip microcontroller target, yaitu tentunya chip dari ST Microelectronics ya. Itu. Ini bisa di-download. Nanti silahkan dikunjungi linknya, saya taruh juga di deskripsi video ini ya. Nanti untuk bisa mendownloadnya jangan lupa ini perlu login ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun di st.com ini, tinggal login aja. Kalau belum silakan klik, misalkan ini contohnya ya, get latest, kemudian nanti di sini ada informasi tentang license agreement, accept aja, accept. Kemudian di sini nanti kalau teman-teman sudah punya akun di st.com, maka silakan login aja di sini. Tulis namanya ini ya, di sini login atau register. Silakan nanti dilanjutkan sendiri. Oke ya. Dan juga intinya pokoknya untuk sumber-sumber atau source yang ada di st.com ini, baik software sih ya, yang software. Kalau yang dokumen gratis, silahkan langsung bisa di-download. Tapi kalau yang software diminta ini harus kondisi kita login ya. Ini kalau mau register, create account. Kalau sudah punya accountnya, tinggal login aja. Tinggal ketik emailnya, kemudian passwordnya. Oke, gitu ya. Ini link daripada firmware-nya. Kalau misalkan perlu mau upgrade daripada firmware ST-Link versi 2 yang ada di board STM32F4 LAN Discovery Kit ini, nanti silakan dikunjungi ya di websitenya st.com ini. Oke. Ya, demikian overview board STM F4 Discovery Kit. Semoga bisa memberikan informasi tentang board ini dan bisa memberikan pertimbangan kepada rekan-rekan Robonesia sekalian saat nanti misalkan ingin tertarik membeli ya. Kalau ingin fitur yang lebih lengkap sekalian yang inilah yang versi yang ini ya, STM32F4 Discovery. Oke, demikian. Terima kasih sudah menyimak video kali ini.